Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kasmini Studio dengan Agus Haryanto di sini. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Oke, dalam video kali ini saya akan coba memberikan tutorial bagaimana cara mendesain sebuah layout PCB sederhana, yaitu power supply 12 volt DC. Nah, nanti di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat skematiknya sampai merubah skematik tersebut menjadi sebuah layout PCB. Nah, di sini nanti saya akan menggunakan software yang sebelumnya saya udah kasih tutorial, yaitu Autodesk Eagle. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu atau pengen tahu apa itu power supply 12 volt, itu adalah sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengubah arus AC, dalam arti di sini adalah arus AC PLN atau arus listrik PLN, menjadi sebuah arus DC 12 volt, sehingga bisa digunakan untuk mensuplai atau memberikan sumber tegangan kepada peralatan elektronik yang membutuhkan tegangan 12 volt. Nanti di sini saya beberapa komponen yang kita butuhkan untuk membuat power supply tersebut adalah, salah satunya itu adalah dioda. Nanti kita membutuhkan 4 buah dioda IN4004. Terus kedua adalah elektrolit kondensator 2 buah yang mempunyai nilai 1000 mikrofarad dan 1 mikrofarad. Terus ada IC regulator yang mengubah menjadi tegangan 12 volt atau penyetabil 12 volt, yaitu IC 7812. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman yang mau mengikuti tutorial ini dan belum tahu cara download atau cara nginstal dari software PCB Designer Autodesk Eagle, bisa ikutin tutorial saya sebelumnya yang berjudul cara download dan install software PCB Designer Autodesk Eagle. Oke, mungkin kita langsung mulai aja tutorialnya. Semoga bermanfaat. Oke, langkah pertama kita buka software Eagle. Nah, ini pada halaman control panel kita pilih menu projects. Nah, di sini ada folder projects. Nah, kita klik kanan. Nah, supaya project kita terstruktur dengan baik, kita lebih baik bikin sebuah folder baru untuk masing-masing project kita. Kita namain power supply. Nah, setelah bikin folder baru, kita klik kanan, kita buat new project. Nah, kita namain juga power supply. Nah, setelah bikin project baru, langkah selanjutnya kita buat project untuk skematik, yaitu pilih new, pilih skematik. Nah, ini adalah halaman dari skematik atau halaman untuk membuat stand skematik. Nah, langkah selanjutnya adalah meletakkan atau memilih komponen-komponen yang diperlukan untuk bikin skematik power supply ini. Nah, langkahnya gimana? Yang pertama adalah kita pilih tool add part. Kita klik saja. Nah, maka akan tampil halaman atau list dari komponen-komponen yang disediakan oleh Autodesk Eagle. Nah, di sini banyak sekali jenisnya. Nah, langsung aja. Komponen yang kita perlukan adalah, yang pertama adalah dioda. Nah, kita bisa melakukan pencarian di kolom search di sini. Jangan lupa checklist untuk path-nya, untuk SMD maupun description. Ini supaya apa? Supaya nanti kalau kita melakukan pencarian itu bisa lebih banyak pilihannya, seperti itu. Nah, untuk mencari diode, kita bisa ketikkan diode. Nah, ini kenapa ada bintang di depan sama di belakang? Ini supaya pencariannya itu lebih bervariasi, seperti itu. Kita klik enter aja, kita tekan enter. Nah, di sini ada pilihan, ada namanya grup diode. Kita pakai library yang IN4004 aja. Nah, di sini ada gambar untuk yang nanti di skematik. Nah, di sini yang samping kanannya adalah gambar yang nanti ditampilkan waktu kita mau bikin layout PCB. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita klik OK. Nah, kita tempatkan komponennya pada kertas kerja.
Nah, karena kita butuh 4 dioda, kita klik 1, 2, 3, 4. Untuk selanjutnya kita coba cari komponen lain dengan cara sama kayak tadi, kita klik tool part, kita cari yang kedua adalah C-pol. Kita cari namanya C-pol atau kapasitor polaris. Kita untuk mencari elco atau electrolytic condensator. Nah, di sini untuk elco sendiri masuk dalam grup FCL. Nah, kita pilih yang sipol EU. Kita untuk kapasitor 1000 mikrofarad, kita bisa pakai yang package-nya kurang lebih yang diameternya itu sekitar 10 mili. Nah, di sini ada keterangannya, grid 3,5 mili dan diameternya 10 mili. Kita bisa pakai yang ini untuk yang 1000 mikrofarad. Kita taruh aja di sini. Kita cari lagi untuk yang 1 mikro. 1 mikro kita bisa pakai yang diameternya 5 mili. Oke, ini lebih seperti ini. Nah, lanjut, setelah kita memilih elco, selanjutnya kita cari untuk IC regulatornya. Kita bisa atau 7812, kita ketikkan aja 7812, tekan enter. Nah, di sini untuk IC regulator khususnya 7812 ini masuk dalam grup linear. Nah, di sini kita bisa cari. Nah, banyak pilihan untuk 7812. Ada yang model seperti ini SMD. Terus ada yang model bulat, ada yang model seperti transistor kecil, ada yang model seperti ini untuk library-nya, ada juga yang modelnya seperti ini. Nah, untuk saat ini kita pakai yang pakai 7812T seperti ini. Kita klik OK, kita taruh aja di sini. Oke. Selanjutnya setelah memilih IC regulator, kita akan menaruh pad untuk menghubungkan ke trafo ataupun nanti jadikan output 12 voltnya. Kita klik pad, kita tekan enter. Nah, kita di sini untuk pad saya pakai yang wire pad. Nah, kita pakai yang diameter luarnya 2,54 dan lubang drillnya sebesar 1 mili. Kita klik OK. Kita put ini untuk yang ke trafo, input dari trafo, dan ini yang output nanti untuk 12 volt dan groundnya. Nah, ini sudah kurang lebih seperti ini untuk komponen. Inilah komponen yang kita butuhkan untuk membuat power supply 12 volt. Nah, sebelum melanjutkan ke skematik atau melakukan penataan skematik, di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa tool dasar yang digunakan untuk membuat skematik ini. Yang pertama adalah tool move. Nah, ini berguna untuk memindahkan komponen. Kita coba aja, klik move. Nah, kita pilih salah satu komponen, kita klik. Nah, kita tinggal geser aja komponennya. Yang kedua adalah tool namanya rotate. Ini berfungsi untuk merotate atau memutar dari komponen yang akan kita ingin putar. Seperti kita coba aja, kita klik rotate. Terus kita pilih salah satu komponen. Nah, maka akan langsung merotate. Nah, untuk rotate ini itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya dengan tool rotate tadi, atau yang kedua kita bisa pakai tool move. Klik salah satu komponen. Nah, selanjutnya kita tinggal klik kanan aja komponennya, maka akan langsung ke rotate. Lebih seperti itu. Terus tool selanjutnya adalah mirror. Mirror ini berfungsi untuk memirroring atau membalik dari komponen. Nah, kita coba aja, kita klik tool mirror, kita klik salah satu komponen. Nah, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya, tool selanjutnya adalah namanya tool copy. Nah, tool copy ini berfungsi untuk menduplikasi komponen. Caranya, kita klik tool copy, kita pilih salah satu komponen seperti ini, maka langsung terduplikasi komponen yang kita inginkan. Tool selanjutnya adalah tool delete. Ini berfungsi untuk menghapus komponen. Caranya, kita pilih tool delete, langsung pilih salah satu komponen yang akan kita hapus. Seperti ini. Terus kurang lebih seperti itu. Nah, terus ada lagi tool yang untuk menghubungkan antar komponen, itu namanya net. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita coba aja, kita pilih net, kita hubungkan pad 1 dengan D1. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk tool net. Coba kita net. Terus tool selanjutnya adalah
untuk merubah nama dari komponennya. Itu ada namanya name. Kita coba aja, kita klik tool name. Nah, kita coba klik salah satu komponennya D. Nah, ini merubah, kita rubah namanya menjadi D5. Nah, untuk name sendiri itu tidak boleh sama antara satu komponen dengan komponen lain. Seumpama sama, maka nanti seperti ini munculnya. Umpama kita coba D3, maka name D3 already exists. Kurang lebih seperti itu. Tool selanjutnya adalah tool namanya value. Nah, ini berfungsi untuk merubah value dari komponen. Kita coba aja, kita pilih menu tool value, kita klik pada salah satu komponen, maka akan ada warning seperti ini yang kurang lebih artinya apakah Anda ingin merubah value komponen. Kita klik yes aja, maka akan tampil isian untuk merubah value terbaru. Nah, kita coba merubah menjadi N4007. Nah, seperti ini. Untuk mengembalikannya, kita coba klik lagi, kita 4004. Oke, itu tool selanjutnya adalah tool namanya group. Nah, tool ini berfungsi untuk memilih atau menyeleksi komponen secara bersamaan. Seperti ini, contohnya kita select bersamaan. Nah, ini juga bisa berfungsi untuk memindahkan komponen secara bersama-sama. Kita coba. Tadi milih menu group, terus kita pilih tool move. Nah, gimana cara memindahkan secara bersama-sama? Kita tekan Ctrl pada keyboard, terus kita klik kanan pada salah satu komponen, maka akan komponen yang kita select tadi akan berpindah secara bersamaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada satu tool lagi, yaitu untuk melihat properties dari masing-masing komponen. Nah, itu ada tool namanya info. Kita coba aja, kita klik info, kita klik salah satu komponen, maka akan muncul tampilan halaman properties seperti ini dari komponen yang kita pilih tadi. Nah, selanjutnya setelah tadi memperkenalkan beberapa tool dasar yang biasa saya pakai untuk membuat skematik, langkah selanjutnya adalah meletakkan komponen atau memposisikan komponen supaya sesuai dengan skematik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita langsung aja. Oke, mungkin kurang lebih pemosisian atau penempatan komponen pada skematik power supply ini kurang lebih seperti ini. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan antar komponen, yaitu menggunakan menu net. Kita langsung aja, kita hubungkan. Nah, kurang lebih tampilan skematik power supply 12 volt yang akan kita buat adalah seperti ini. Nah, ini perlu saya jelaskan. Nah, di sini ada bulat warna hijau ini menandakan bahwa antara net ini atau jalur ini dengan jalur ini itu terhubung. Beda sama ini, bahwa ini menandakan bahwa jalur ini tidak terhubung. Nah, langkah selanjutnya setelah kita menghubungkan beberapa komponen supaya skematik kita lebih enak dibaca, kita kasih value dari masing-masing komponen. Kita mulai dari sini, ini kita kasih value untuk input AC, ini berfungsi dari trafo. Ini juga input AC. Oke, nah ini untuk elko kita kasih value 1000 mikrofarad C1, terus untuk C2 kita kasih value 1 mikrofarad. Kita klik OK. Nah, untuk P3 kita kasih value karena dia output positif untuk 12 volt, kita kasih value plus 12 volt. Terus yang untuk P4 kita kasih value 0. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini skematik yang akan kita buat, yaitu skematik power supply 12 volt menggunakan IC regulator 7812. Oke, setelah pembuatan skematik selesai, langkah selanjutnya adalah merubah skematik ini menjadi bentuk layout atau menjadi bentuk layout PCB. Langkahnya, kita klik menu pada kanan atas namanya SCH to board, kita klik aja. Seperti ini, nah, maka ada konfirmasi untuk membuat dari skematik, kita klik yes.
maka akan tampil halaman untuk membuat PCB layout ini. Langkah selanjutnya adalah memindahkan semua komponen ini ke dalam papan yang warna hitam ini. Papan yang warna hitam ini dalam arti adalah papan kerja kita nanti. Nah, kita langsung aja, kita pilih tool group, kita select semua komponennya, kita klik tool move, tekan Ctrl pada keyboard, klik kanan salah satu komponen kita geser ke dalam sini. Oke. Langkah selanjutnya adalah menyusun komponen-komponen ini semua sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, langsung aja coba kita susun biar sesuai dengan layout yang kita buat. Nah, kurang lebih susunan komponen yang akan atau PCB yang akan kita buat seperti ini. Langkah selanjutnya adalah membuat jalur-jalur yang menghubungkan antar komponen. Nah, untuk membuat jalur-jalur ini, kita ada dua metode. Yang pertama adalah menggunakan metode auto route, yaitu di mana si software akan membuat jalurnya secara otomatis. Dan yang kedua adalah manual route, di mana kita harus membuat jalurnya secara manual. Nah, untuk membuat jalur secara otomatis itu bisa menggunakan menu namanya atau tool namanya auto router. Kita bisa coba, kita coba klik pilih menu atau tool auto route seperti ini. Maka akan tampil halaman auto router main setup. Nah, di sini karena di sini kita akan membuat layout yang hanya ada pada layar bawah atau layar bottom untuk jalurnya, maka untuk top kita pilih NA dan untuk bottom kita pilih auto. Selanjutnya kita klik continue. Nah, di sini ada halaman routing variant dialog. Ini kurang lebih akan ada 5 alternatif jalur yang akan suggest atau yang disarankan oleh si sistem. Selanjutnya kita klik start, maka sistem akan melakukan routing atau pembuatan jalur secara otomatis. Nah, ini untuk pilihan jalur yang pertama, ini untuk pilihan yang kedua, ini untuk pilihan yang ketiga, ini untuk pilihan yang keempat, dan ini adalah untuk pilihan yang kelima. Kurang lebih seperti itu untuk yang pembuatan jalur secara otomatis atau auto route. Oke, kita pilih end job. Nah, kurang lebih seperti ini jalur yang dibuat menggunakan auto route. Metode kedua adalah menggunakan metode manual routing. Nah, ini untuk pembuatan jalur dilakukan secara manual. Kita bisa melakukannya lewat cara pilih menu root atau net ini. Nah, kita pilih layarnya dulu ke layar bottom. Nah, terus jangan lupa dipilih juga ada tiga pilihan ini. Nah, pilihan ini artinya apa? Ignore obstacle ini berarti ketika ada jalur yang mau bertabrakan, maka tidak dipedulikan. Yang kedua, walk around obstacle, itu jika ada jalur yang ingin bertabrakan, maka dia akan otomatis mencari jalur alternatif atau memutarinya. Yang ketiga adalah push obstacle, tadi jika ada jalur yang ingin bertabrakan, maka otomatis jalur yang akan ditabrak ke push atau kedorong sesuai dengan nanti jalur baru yang akan mau dibuat. Selanjutnya, sebelum melakukan manual routing, kita pilih dulu lebar jalur yang ingin kita pakai. Nah, biasanya saya untuk standar saya pakai yang 1,016 seperti itu. Nah, untuk lubang drillnya juga jangan lupa dipilih. Kita lanjut aja untuk manual routing. Nah, kita langsung lakukan aja manual routingnya. Nah, kurang lebih seperti ini jalur yang dibuat menggunakan metode manual routing. Nah, setelah pembuatan jalur,
baik menggunakan metode auto routing maupun manual routing. Biasanya saya merubah beberapa penamaan pada komponen supaya mudah dibaca atau mudah dimengerti oleh pengguna nantinya. Nah, di sini saya akan coba memperkenalkan satu tool, yaitu namanya text. Di text ini kita tinggal pilih menu text. Nah, di sini kita tinggal masukkan teks yang kita inginkan. Power supply 12 volt. Seperti itu kita. Jika kalian pengen menulis 2 baris, kita tinggal shift enter. Kita bisa langsung seperti ini, Kasmini Studio. Seumpama seperti itu, kita klik OK. Kita tinggal taruh aja dalam papan PCB yang akan kita buat. Nah, untuk merubah ukuran maupun jenis dari teks ini, kita bisa pakai menu info, terus klik pada teksnya. Nah, maka akan muncul halaman properties. Nah, di sini kita bisa atur size-nya. Cuma kita atur 1,016 seperti ini. Terus untuk fontnya itu ada vektor, ada proporsional maupun fix, kita pilih vektor. Untuk alignment-nya kita bisa pilih yang center atau apapun. Untuk penempatannya kita bisa taruh di mana untuk layernya. Kalau udah, kita klik apply, kita OK. Maka kurang lebih teksnya akan seperti ini tulisannya. Oke. Mungkin kita langsung lanjut aja untuk merubah atau memperbaiki penamaan pada komponen di layout PCB ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Tadi kita merubah penamaan pada beberapa komponen dan penambahan beberapa tulisan di papan PCB. Untuk melihat hanya layar atasnya aja, kita bisa klik menu layar setting, press stop. Kurang lebih tadi seperti ini untuk penamaan komponen yang sudah kita lakukan. Untuk kembali melihat jalur atas maupun bawah, kita pilih ke preset standar. Kurang lebih seperti itu. Setelah melakukan penamaan pada komponen atau penambahan beberapa tulisan, selanjutnya kita atur ukuran boardnya biar sesuai dengan ukuran PCB yang kita inginkan, yaitu dengan cara menggeser kotak yang warna hitam besar ini dengan tool move. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita juga bisa merubah bentuk dari papan PCB ini, mau berbentuk ronde, bulat atau apapun, itu bisa menggunakan tool yang namanya meter. Nah, seperti ini kita pilih tool meter. Nah, di sini di atas kita bisa milih straight meter wire ataupun round meter wire. Nah, kita coba pakai yang round meter wire untuk membuat ujungnya itu agak rounded atau membulat. Kita pilih aja, terus kita pilih bagian sini, kita
tekan klik mouse di klik kiri, kita geser. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya setelah kita melakukan penyesuaian terhadap bentuk dari papan PCB-nya atau boardnya. Nah, semua proses dari pembuatan skematik sampai kita convert menjadi sebuah layout PCB dari power supply 12 volt ini setelah selesai. Nah, langkah selanjutnya di sini saya akan coba kasih tutorial gimana cara mencetaknya atau mengeprintnya. Nah, caranya itu kita pilih dulu di menu pojok kiri atas ini namanya layer. Kita pilih layer mana yang mau kita cetak. Nah, pertama untuk jalurnya kita bisa pilih yang preset bottom, maka akan tampil halaman khusus yang layout layer bottom aja seperti ini. Selanjutnya kita tekan tombol print atau lewat menu file, terus kita klik print. Nah, maka akan tampil halaman seperti ini. Nah, jangan lupa untuk bagian layer bawah atau layer bottom kita mirror karena hasilnya atau hasil cetaknya itu berkebalikan dengan layer atas. Nah, di sini kita bisa pilih black supaya semuanya berwarna hitam. Nah, itu untuk mencetak layer bottom. Selanjutnya untuk mencetak layer atasnya aja atau yang daftar komponen atau penamaan komponen, kita bisa klik layernya yang preset top. Nah, maka akan tampil tampilan atau halaman atasnya saja atau layer top saja. Sama langkahnya sama, kita untuk mengeprintnya langkahnya sama, kita klik file, terus kita klik print. Maka akan tampil halaman untuk setup print. Nah, untuk tampilan atas itu tidak perlu di mirror karena sesuai apa yang kita lihat nanti. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk proses percetakan atau mengeprint PCB layout yang sudah kita buat. Mungkin cukup sekian tutorial yang saya buat, yaitu dari membuat skematik, mengonvertnya menjadi layout PCB, terus mencetaknya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Apabila teman-teman semua nanti ada ide atau ada usul selanjutnya kita akan membuat apa, atau kita akan coba mendesain layout atau skematik apa, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau memungkinkan saya akan buatkan tutorial terkait pembuatan layout PCB yang teman-teman mau. Sekian cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.